Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini akan membahas mengenai jenis teks ya. Jadi kita akan coba mengenali jenis-jenis teks, dimana jenis teks itu ada banyak ya kan. Dan beberapa teks ada memiliki kesamaan atau kemiripan namun sebenarnya berbeda ya. Oke, kita akan coba mulai dari yang pertama ya. Yang pertama ada salah satu jenis teks itu namanya adalah description. Jadi di teks yang mengenai description ini berarti dia nanti teksnya itu lebih condong kepada menggambarkan ya. Jadi kalau didefinisikan ini adalah teks yang fungsinya atau tujuannya dia digunakan untuk describe ya, dia to describe. Jadi describe ini menggambarkan. Jadi yang digambarkan itu apa? Ya, jadi yang digambarkan nanti bisa aja dia lebih kepada seseorang ya, jadi menggambarkan orang, atau bisa juga nanti yang digambarkan adalah sesuatu itu bisa barang atau bukan ya, atau bisa juga tempat ya, tempat atau binatang misalnya. Dijelaskannya secara rinci. Nah, rinci ini maksudnya dia lebih nanti kepada visualisasinya, wujudnya, bentuknya, dan lain-lain. Oke, jadi secara umum teks yang berkaitan dengan description ini nanti dia memiliki generic structure ya, atau memiliki susunan lah ya, generic structure, yang salah satunya nanti itu adalah identification, dimana untuk identification ini berarti dia nanti dia menggambarkan atau mengenalkan ya, pengenalan ya, dia pengenalan subjeknya apa, pengenalan subjek atau hal yang mau dijelaskannya ya. Oke. Nah, setelah identification otomatis nanti dilanjutkan dengan description. Ini di deskripsi ini nanti dijelaskan ya, dikasih informasi ya, informasi atau penggambaran mengenai seseorang atau benda atau tempat atau binatang yang mau digambarkannya ya, informasi tentang subjek. Oke. Nah, adapun nanti dalam teks ini memiliki beberapa ciri kebahasaan ya, language feature, atau udah kita buat saja bahasa Indonesianya, ciri kebahasaan. Salah satunya nanti dia yang pasti lebih condong kepada ngomongin benda. Karena benda itu bisa aja manusia, bukan manusia, pohon, atau pokoknya benda lah ya. Yang kedua nanti tenses yang digunakan condong kepada simple present. Karena yang diomongin biasanya ngomong fakta ya. Kemudian dia juga lebih kepada kata sifat ya, untuk menggambarkan sesuatu, wujudnya, segala macam penampakannya, dia akan menggunakan banyak adjektif ya. Menggunakan banyak adjektif. Jadi ini untuk menggambarkan sifat si benda tadi. Lalu ada juga beberapa bahasa-bahasa ini ya, bahasa-bahasa kiasan ya, menggunakan figurative language atau bahasa kiasan ya, figurative language atau bahasa-bahasa kiasan yang digunakan untuk menggambarkan benda, sesuatu, atau manusia tadi. Nah, jadi inilah sedikit penjelasan mengenai description. Nah, ada satu teks yang memiliki kesamaan dengan description ya, yang kedua yaitu namanya adalah report text. Sekilas dua teks ini memiliki kesamaan ya. Jadi, kalau di description tadi dia to describe, menggambarkan orang, sesuatu, tempat, atau binatang secara rinci.
Nah, di report ini nanti atau report text ini nanti tujuannya adalah untuk mengupas ya, atau menunjukkan atau menggambarkan juga sebenarnya, menggambarkan satu hasil pengamatan, penelaahan atau penelitian atau pokoknya pengamatan lah gitu ya, pada benda, binatang, orang atau tempat. Sama sebetulnya ya. Jadi dia lebih kepada menunjukkan atau bisa juga dibilang menggambarkan. Nah, di kata ini nanti dia sedikit samanya, menggambarkan. Tapi di sini bedanya adalah hasil pengamatan. Hasil pengamatan terhadap orang atau sesuatu, benda kan, atau tempat, atau mungkin binatang ya, yang sudah diamatinya tadi. Nah, dalam teks ini nanti perbedaannya lagi dengan description adalah dia tidak digambarkan secara rinci seperti yang ada di deskripsi ya. Tujuan teks ini lebih kepada menggambarkan apa adanya sesuai dengan hasil pengamatannya, menunjukkan atau menggambarkan hasil pengamatan terhadap orang, benda, tempat atau binatang as it is ya, atau apa adanya gitu, apa adanya. Oke, jadi apa adanya sesuai dengan apa yang diamatinya lah gitu. Oke, nah nanti dari sisi generic structure-nya atau dari sisi susunannya ya, generic structure-nya, kalau tadi di description kita mulai dengan identification, di sini dimulai dengan yang pertama adalah general classification. Nah, apa itu general classification? General classification ini sebenarnya agak sama dengan bahasa simpelnya itu ya, pengenalan ya. Tapi kalau bahasa penjelasan resminya sebenarnya ini adalah pernyataan umum ya. Ini pernyataan umum, oke, dan yang menjelaskan atau yang menerangkan tentang benda ya, yang menerangkan subjek tadi lah gitulah, subjek yang mau digambarkan ya. Jadi kalau tadi ngomongin benda, maka bendanya mau disampaikan di sini. Kalau dia ngomongin tentang tempat, berarti tempatnya disampaikan di awal ini. Nah, yang kedua, general structure-nya itu adalah ada nanti description-nya. Nah, tetap dia ngomongin description, cuman bedanya tadi apa? Kalau di description itu dia lebih menggambarkan benda itu secara rinci ya kan. Sedangkan kalau dalam report ini dia menggambarkan hasil penelitian atau pengamatan dia terhadap suatu benda apa adanya sesuai dengan yang diamatinya. Oke, jadi description di sini nanti informasi juga ya. Isinya adalah tetap informasi secara umum ya, atau ciri umum ya, informasi tentang ciri umum dari objek yang diamatinya ya, objek atau subjek tadi ya, subjek yang diamatinya. Oke, mulai dari mungkin sifat psikologinya ya, bisa dari sisi sifat psikologi, atau mungkin dari sisi perilakunya ya, perilaku dan lain-lain gitu ya. Oke, ini untuk general structure. Kalau dari ciri kebahasaan kurang lebih sama ya, ciri kebahasaan atau language feature-nya sama, kebahasaannya. Nah, yang pertama nanti dia lebih menggunakan tenses yang sama ya, tensesnya lebih condong kepada simple present tense. Oke. Kemudian dia selalu menjelaskan benda secara umum
atau general noun. Maksudnya secara umum bagaimana? Jadi kalau dia misalkan nih membahas mengenai kucing, kalau dia di report maka kucing, semua kucing dibahasnya, bukan kucing yang spesifik. Nah kalau dalam sebuah text description, kucing itu dia spesifik, misalnya kucing siapa, kucing saya, mungkin namanya siapa, Kitty, berarti Kitty itu yang dibahas. Nah itu masuk ke dalam description. Nah kalau dalam report dia kucing secara umum gitu ya, jadi general noun itu benda secara umum ya, jadi benda secara umum bukan secara spesifik ya, gitu ya. Nah kemudian yang ketiga, dia akan menggunakan relational process. Di relational process itu condong kepada cara kerja yang dapat menggambarkan keadaan si subjek yang dijelaskan ya. Jadi misalkan bisa ngomongin masalah to be, bisa menggunakan to be ya kan, atau bisa juga menggunakan kata kerja yang menyatakan milik deh, misalnya ada have atau has atau dan lain-lain gitu ya. Nah inilah penjelasan sedikit mengenai report text tadi. Nah setelahnya kita akan bahas mengenai contohnya. Oke, sekarang kita coba lihat contohnya nih. Ada dua contoh teks mengenai, ya kalau dilihat ya sekilas sama-sama dia membahas mengenai bulan ya. Jadi ini ngomongin masalah bulan, ini juga ngomongin tentang bulan. Nah jadi dari dua teks yang ada ini, yang mana nih masuk ke dalam description dan mana yang masuk ke dalam report? Ingat tadi ya, perbedaannya salah satunya ada di generic structure dan di ciri kebahasaan. Nah kita ulang sedikit. Kalau dia tadi description, dia menggambarkan orang atau sesuatu atau tempat atau binatang secara rinci, dimulai dengan pengenalan subjek dan informasi tentang subjek secara rinci ya. Lalu bendanya, benda yang dijelaskan di sini ya benda spesifik ya, benda yang spesifik. Ini bendanya spesifik. Oke, benda yang spesifik. Spesifik ini maksudnya dia ya khusus ya. Sedangkan kalau dalam report itu bendanya umum, general noun, dan dia berisikan tentang pernyataan sesuatu yang diamati ya, pernyataan dia informasi tentang benda-benda yang diamati. Kita lihat deh dari dua teks ini ya. The moon is the only natural satellite of the earth. Moon is the earth's satellite which we often see in the night. Oke, sampai di sini kayaknya belum bisa dibedain nih. Di kalimat selanjutnya coba lihat di sebelah ini ya, sebelah ini example 1 aja deh, ini example 2 ya. Jadi di example 1, the natural satellites of the other planets in the solar system are also sometimes referred to as moons. Sedangkan di kalimat selanjutnya di example 2, the moon is the one place in our solar system where humans have visited. For the first bla 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 bla. Nah, sampai di kalimat selanjutnya ini kita bisa temukan nih, ternyata di sini pembahasannya umum ya. Nah, the earth, moon, bumi yang ada di bulan. Ini tadi katanya the natural satelit alami of the other planets, planet-planet yang lain. Jadi nggak hanya bumi ya. Nah, sedangkan di sini moon yang dimaksud ya moon yang ada, yang punya si bumi, dimulai dengan Neil Armstrong itu mendarat di bulan ya kan, kemudian permukaan bulan. Nah ini udah ngomongin ciri fisik nih, the surface of the moon ya kan. The moon is not a light source ya, dia bukan sumber cahaya. Moon yang mana yang diomongin? Masih bulan ya, si bumi. The moon influences many of the tides in the ocean ya kan. Jadi masih ngomongin bulan ya, si bumi. Sedangkan di sini ini hasil pengamatan. Dan mana taunya pengamatan? Ya di sini disebutkan ada beberapa fakta-fakta pengamatan. Misalnya the moon shines by reflecting, dengan memantulkan cahaya. Ini light ya, dengan cahaya matahari. Kemudian di sini apa katanya? Suhu
on most of the moon's surface. Suhu ini kan bukan di fisik ya, ini pengamatan. Itu sekitar 727 derajat Celcius. Nah, kemudian temperature in the front shadow, bla bla bla. Oke, jadi bisa disimpulkan dari dua teks ini, ya kan? Kita bisa temukan nih, dia benda yang dibahas umum, ya kan? Ini bendanya umum, dapat nih ciri yang ini, ya kan? Dapat ciri yang ini. Kemudian ada to be, ada have, ya kan? Memiliki suhu, memiliki apa ya? Ini adalah dikenal sebagai slightly egg-shaped ball composed mostly of rock and metal, ya kan? Ini juga merupakan pengamatan, ya kan? Jadi kesimpulannya, example 1 ini referred to report, ya kan? Example 2 ini refer to description, karena dia spesifik ngomongin bulan yang dimaksud hanya bulannya si bumi. Sedangkan bulan yang dimaksud di sini memang ada sih bulannya si bumi, tapi juga ada bulan-bulan di planet yang lain, gitu ya. Oke, jadi ini adalah sedikit latihan ya. Nah, sekarang setelah ini nanti akan saya kasih beberapa teks lagi. Silahkan teman-teman coba komen ya, untuk kasih jawaban mana yang masuk ke dalam report dan mana yang masuk ke dalam jenis teks description. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.